Sekedar informasi aja buat teman-teman yang mungkin berminat juga untuk menjadi pengajar muda. Ini pendaftaran pengajar muda dibuka hingga 17 Desember 2011 dan pendaftaran hanya dibuka secara online di www.indonesiamengajar.org. Bisa langsung juga follow Twitternya di @pengajarmuda untuk tahu info terbaru dan cerita pengajar muda di daerah. Juga bisa follow Twitter @jadipm untuk tahu info pendaftaran dan tips serta triknya. Untuk lebih lengkapnya lagi mengenai Indonesia Mengajar, saya persilakan waktu dan tempatnya kepada Bapak Anies Baswedan sebagai penggagas Yayasan Indonesia Mengajar. Terima kasih. Saya pakai ini dah. Saya pinjam ini ya, pinjam standingnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang Bandung. Siang. Terima kasih, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua teman-teman di Sabuga di siang hari ini. Kehadiran teman-teman merupakan semangat tersendiri bagi kita di Gerakan Indonesia Mengajar. Apresiasi, aplaus untuk teman-teman semua. Saya sebelum mulai menceritakan tentang Indonesia Mengajar, izinkan barangkali kami menyampaikan dulu terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah memungkinkan pada acara siang hari ini berjalan dengan baik di Sabuga ini. Saya ingin sampaikan pertama untuk keluarga mahasiswa ITB, tepuk tangan untuk teman-teman di keluarga ITB, lalu Green Narrations, lalu OZ Radio Bandung, dan juga teman-teman OZI ya, OS, ITB, Unpad, Unpar, UPI, ITT Telkom yang semuanya memberikan supply volunteer untuk menyiapkan pada acara siang hari ini. Kemudian juga saya ingin sampaikan secara khusus untuk Mas Edward Suhadi yang menyiapkan foto-fotonya. Mana Mas Edward? Apresiasi untuk Mas Edward Suhadi. Kemudian MC kita Mas Abeng yang jauh-jauh datang dari Jakarta untuk membantu acara ini. Terima kasih Mas Abeng. Lalu Bentang Publisher, Acer, dan Kompas yang juga mendukung acara ini. Serta tidak lupa saya ingin sampaikan apresiasi untuk Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar di Bandung dan sekitarnya yang tepuk tangan untuk mereka semua. Jadi sebenarnya bukan hanya SD, SMP, SMA yang di sekitar Bandung yang meluangkan waktu untuk datang. Ada Pak dosen, Ibu dosen, ada Bapak dekan yang juga menyempatkan untuk hadir pada kesempatan ini. Serta teman-teman Wanadri juga yang sempatkan untuk hadir. Ini yang sudah mendaki Seven Summit. Terima kasih sempatkan datang ke sini. Dan yang terakhir dan terpenting barangkali di dalam cerita ini, teman-teman para pengajar muda. Saya mohon pengajar muda angkatan pertama yang ada di ruangan ini untuk berdiri. Paling enggak biar kelihatan. Silakan berdiri. Ada di ujung kanan sana. Di tengah sini mana? Tengah sini. Mana pengajar muda? Oh, pengajar muda ini hobinya sembunyi kelihatannya nih di belakang sana. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit tentang Indonesia Mengajar. Ada beberapa kegiatan yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di sini menyangkut Indonesia Mengajar. Alhamdulillah kami sudah di Gerakan Indonesia Mengajar sudah berjalan selama 1,5 tahun sekarang. 1,5 tahun sejak dimulai pada awal 2010. Mungkin ada baiknya saya bercerita bagaimana awalnya, kenapa kok ada gagasan Indonesia Mengajar. Di dalam saya menceritakan ini, nanti saya akan ditemani oleh 2 orang pengajar muda yang sudah pulang dari pengabdian.
Nanti saya akan panggil, tapi saya akan ceritakan dulu sedikit tentang Indonesia Mengajar sebelum sampai pada diskusi dengan teman-teman yang kemarin sudah sempat mengajar. Ada baiknya kita melihat barangkali potret kita di Indonesia. Ini ada sebuah slide yang saya ingin sharing juga di sini, teman-teman. Kalau kita lihat Indonesia hari ini, kita memiliki begitu banyak tantangan. Kami di Indonesia Mengajar meyakini bahwa Republik ini hadir tidak untuk meraih sebuah cita-cita, tapi Republik ini hadir untuk melunasi janjinya. Hadir dengan janji, bukan hadir dengan cita-cita. Janji kita, ini janji kita. Sebagai bangsa kita memiliki 4 janji. Melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan memungkinkan berpartisipasi di dunia. Itu adalah janji kita. Sebagai bangsa kita bukan hanya bercita-cita. Kenapa kok bukan cita-cita? Karena kalau cita-cita itu, kalau kita berhasil meraihnya kita syukuri, tapi kalau kita gagal meraih, maka kita bisa revisi. Melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan bukan hal yang kita bisa revisi. Kita tidak bisa merevisi. Ini adalah komitmen yang harus kita lunasi. Karena itu kita menyebutnya sebagai janji kemerdekaan. Nah, siapa yang harus menyelesaikan? Siapa yang harus komitmen ini? Kita semua. Bukan hanya pemerintah. Secara konstitusional itu pemerintah. Meskipun kalau penegakan hukum, lepaskan itu dari tangan masyarakat. Biar itu urusan negara. Tetapi mencerdaskan, mensejahterakan, kita bisa terlibat, perlu terlibat. Dan saya selalu mengatakan pilihan kita hanya 2. Lipat tangan atau turun tangan. Pilihan kita hanya 2. Lipat tangan atau turun tangan. Dan sebagai anak-anak muda, saya rasa pilihan kita haruslah turun tangan, bukan lipat tangan. Dan di situ kemudian kita merasa, mari kita melakukan sesuatu. Apa masalahnya? Coba Mas, kita lihat next-nya Mas. Ada buka slide berikutnya. Kalau kita lihat, salah satu tantangan terbesar untuk memajukan Indonesia adalah memajukan pendidikannya. Siapa yang menjadi kunci? Guru. Guru adalah kunci pendidikan kita. Tapi kalau kita lihat, ini di sini ada datanya, distribusi guru kita tidak merata. Di daerah-daerah perkotaan saja, 20%, 21% kekurangan guru. Dan banyak sekolah yang kelebihan guru. Di perkotaan itu, banyak sekali yang kelebihan guru. Di pedesaan 37% kekurangan. Di daerah terpencil ada 66% yang kekurangan guru. Bukan jumlahnya yang kurang, tapi penempatannya yang tidak merata. Jadi kalau kita lihat, Indonesia ini kaya raya, kekayaan kita terbesar adalah manusia Indonesia. Itulah kekayaan terbesar kita. Tetapi kekayaan terbesar ini tidak pernah dikembangkan dengan baik secara optimal. Usaha itu ada. Saya rasa kita harus syukuri usaha yang sudah dilakukan. Tetapi kita harus mendorong ini lebih cepat. Karena disitulah kemudian pendidikan ini menjadi kunci. Nah di sini teman-teman sekalian, dalam pemikiran kita, mari kita coba undang anak-anak untuk hadir di tempat-tempat yang kurang guru. Tapi sebelum itu kita lihat sedikit tentang potret profil guru secara nasional. Next Mas coba. Ada potret guru secara nasional. Coba datanya Mas, tolong ditunjukkan di situ. Ini data dari Dirjen PMPTK. Nilai maksimalnya 11. Tapi semua provinsi itu range-nya antara 3 sampai 4,9. Dari 1 sampai dengan 11. Ini realita yang kita hadapi hari ini. Anda perhatikan daerah-daerah yang terpencil. Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jatim, itu among the best di Indonesia. Tetapi
Kalau kita perhatikan, overall we're not good enough. Cuman saya selalu mengatakan, jangan pernah mensepelekan dan menganggap guru kita bermasalah dalam tanda kutip. Kenapa? Karena mereka lah yang mendidik kita. We are the product of this. Kita adalah produk guru-guru kita ini. Dan pada mereka kita berhutang budi. Ya, masih banyak yang punya masalah harus dibereskan. Jadi, kalau melihat pendidikan sebagai kunci, guru adalah gate utamanya untuk memperbaiki pendidikan. Di daerah-daerah yang terpencil kekurangan, maka solusinya simple. Undang yang terbaik menjadi guru di tempat yang kekurangan dan terpencil. Disitulah kemudian Indonesia Mengajar, slide berikutnya Mas. Indonesia Mengajar kemudian mencoba untuk mengundang anak-anak Indonesia terbaik, anak-anak Indonesia putra-putri Indonesia yang berprestasi untuk mari menjadi guru. Istilah kami adalah mengajar setahun, menginspirasi seumur hidup. Kami mengundang teman-teman untuk menjadi guru selama 1 tahun. Kita tidak mengundang untuk jadi guru for a lifetime. Kita mengundang 1 tahun. Program Indonesia Mengajar 1 tahun tidak. Indonesia Mengajar hadir di sebuah sekolah 5 tahun. Tetapi setiap tahun kita mengundang guru yang berbeda untuk hadir di sana. Selama 5 tahun. Jadi bergantian setiap tahun. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya untuk mengajar teman-teman. Karena itu kita mengundang sarjana-sarjana yang sudah selesai memiliki prestasi. Tujuannya apa? Anda hadir di sana bukan hanya mengajar di ruang kelas, tapi hadir di sana sebagai inspirasi. Anak-anak muda ini hadir menjadi role model. Orang tua, lingkungan, masyarakat di sana akan melihat kehadiran pengajar muda ini sebagai visualisasi atas mimpi mereka terhadap anak-anaknya di masa depan. Anda hadir jadi contoh, Anda hadir menjadi bayangan seperti ini. Kami ingin anak-anak kami satu saat bisa menjadi. Yang diharapkan dari Indonesia Mengajar bukan berada di ruang kelas itu saja, tapi di sana menjadi role model. Dan yang tidak kalah penting, teman-teman hadir di sana, Anda semua akan menjadi jendela bagi masyarakat untuk melihat dunia. Anda hadir membukakan pintu untuk mereka melihat dunia. Tapi sebaliknya yang tidak kalah penting, jangan dikira di daerah-daerah di pelosok itu, ya lampu mungkin tidak ada, lampu listrik. Ya mungkin aliran air bersih tidak tersedia dengan baik. Mungkin sinyal HP kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Tetapi jangan dikira di sana tidak ada potensi. Justru begitu banyak pengalaman-pengalaman menarik di berbagai tempat yang para pengajar muda ceritakan keluar. Buat kita semua di luar daerah itu merasa optimis melihat Indonesia di masa depan. Karena kita menyaksikan potensi-potensi yang begitu banyak di seluruh tempat. Ini yang sebenarnya dicita-citakan Indonesia Mengajar. Yang tidak kalah penting adalah hadirnya di desa itu, para pengajar muda punya rumah kedua, punya saudara kedua, punya orang tua kedua, kampung kedua, dan ini menjadi tempat yang forever is in your mind. Forever is in your memory. Sampai kapanpun mereka adalah keluarga Anda yang menjadi pengajar muda. Itu sebabnya kami selalu menyebut, mudah-mudahan ini bisa memperkuat tenun kebangsaan kita. Tenun kebangsaan keindonesiaan kita menjadi lebih kuat karena ada anak-anak yang menyebar di semua tempat punya rumah kedua. Hari ini Bapak-Ibu sekalian, kita sering khawatir bagaimana perasaan kebangsaan kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya anak-anak pengajar muda yang sukunya mungkin beda, etnisnya mungkin beda, agamanya mungkin beda, berada di tempat-tempat yang asing sekali. Sebagian dari mereka mengajar di daerah-daerah yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan Anda harus mengajar bahasa Indonesia di situ. Ini semua membuat kita merasa yakin bahwa kehadiran teman-teman di sana akan memperkuat tenun kebangsaan kita di Indonesia ini. Jadi itu sebabnya
Indonesia Mengajar mencoba untuk mengirim ke seluruh tempat. Tapi kami menyebutkan Indonesia Mengajar tidak berani menyebut dengan istilah Indonesia Mendidik atau Indonesia Menginspirasi. Menyebutnya mengajar. Tapi diharapkan hadir bukan hanya mengajar, mendidik dan menginspirasi. Itu harapan dari Indonesia Mengajar. Nah, dari sini alhamdulillah pada angkatan pertama sebetulnya kami agak sempat khawatir juga. Kami hanya mengirimkan 50 orang angkatan pertama. 50 orang angkatan pertama. Mentargetkan mudah-mudahan ada 500 orang sarjana yang mau mendaftar supaya terpilih 10%. Harapannya begitu. Lalu dibukalah pendaftaran awal 2010 dan ternyata hadir 1.383 anak Indonesia yang menyatakan siap untuk menjadi pengajar muda. Alhamdulillah sejauh ini sudah lebih dari 11.000 anak Indonesia menyatakan siap untuk menjadi pengajar muda. Sayangnya kita tidak memiliki kemampuan untuk mengirim 11.000. Karena itu sejauh ini kita baru mengirim 170 pengajar muda dan dari 170 ini 21% datang dari Bandung sini. Jadi ada 170, 36 pengajar muda berasal dari universitas-universitas di Bandung. Bahkan pada angkatan pertama jumlah terbanyak dari 51, kalau tidak salah 13, itu dari Institut Teknologi Bandung. Justru dari institusi-institusi yang selama ini tidak belajar untuk menjadi guru. Mereka terpanggil dan siap turun tangan. Dan ini artinya masih banyak anak-anak muda pejuang di Bandung sini. Masih banyak sekali anak-anak muda pejuang. Nah, Bapak sekalian, alhamdulillah sudah batch ketiga. Anak-anak ini, teman-teman ini berangkat. Saya ingin ceritakan sedikit barangkali tentang kegiatan teman-teman di sana. Tolong Mas slide-nya dibuka pada slide yang kegiatan pengajar muda. Kita menyebar ke seluruh wilayah peta Indonesia Mas, ya tolong dipasang. Jadi Indonesia Mengajar saat ini menempatkan di 14 provinsi, di 14 kabupaten di seluruh Indonesia. Paling barat Aceh Utara, lalu Riau, Lampung Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Banten di Lebak, kemudian di Jawa Timur, tepatnya di Pulau Bawean, lalu Sulawesi Barat, lalu ada di Bima, lalu paling selatan itu Rote Ndau yang berseberangan dengan Australia, lalu paling atas sana adalah di Sangihe Talaut, Halmahera Selatan di Maluku Utara, lalu di sini di Fak-Fak dan di Maluku Tenggara Barat, Saum Laki. Mereka datang di tempat-tempat yang tak banyak guru yang mau ke sana. Sedikit sekali orang yang mau ke situ. Kalau teman-teman bayangkan, bisa ditunjukkan Mas proses foto-foto mereka. Anda bayangkan kalau berangkat ke sini. Kapuas Hulu. Kapuas Hulu itu 1 jam terbang dari Jakarta, 20 jam naik bis, 8 jam naik perahu, itu belum selesai Mas, 1 jam naik ojek, baru Anda sampai di lokasi. Jadi, bagi Anda yang kalau nanti mendaftar pada angkatan keempat ini, kalau Anda menang lotrenya, Anda masuk ke Kapuas Hulu sana. Tapi itu belum selesai. Kemarin yang jangan dibayangkan makin jauh berarti tantangannya makin sulit. Mereka yang bertugas di Lebak pun mengalami keterisolasian yang luar biasa. Indonesia ini tidak perlu jalan terlalu jauh. Cukup beberapa jam dari Bandung, beberapa jam dari Jakarta, Anda akan menemukan keterisolasian yang luar biasa. Tantangan yang dihadapi
itu besar sekali. Nah teman-teman, ini kalau tidak salah di Fak-Fak. Ada lagi Mas foto yang ini mau berangkat ke Sangihita Laut. Sangihita Laut memang posisinya agak jauh, agak di utara. Sama sekali mereka tidak ada sinyal, hanya 1 atau 2 pengajar muda yang memiliki sinyal di tempat itu. Saya ingat seorang pengajar muda namanya Jessica, dia SMS waktu itu mau berangkat, Pak, saya pagi-pagi bangun sudah ada SMS-nya, Pak doakan saya berangkat naik ke perahu sekarang dan ini adalah SMS penghabisan. Kalau kita kan SMS penghabisan kan habis pulsa kan, kalau mereka kan habis sinyal. Jadi habis sinyal dan habis pulsa itu lain rasanya Mas, lain sekali rasanya. Antara habis pulsa habis sinyalnya. Mereka berangkat ketika di reply juga sudah tidak delivered, karena mereka sudah berangkat. Kalau mereka jam 4 pagi berarti di kita sekitar jam 5 pagi, jam 3 pagi waktu kita di sini. Nah ini penempatan di tempat-tempat yang jauh-jauh itu. Kenapa kalau Indonesia Mengajar justru memilih tempat-tempat yang jauh? Karena kita merasa gerakan Indonesia Mengajar ini akan tetap kecil. Gerakan Indonesia Mengajar ini bukan sebuah gerakan yang menjadi besar. Tetapi kita ingin yang kecil ini memiliki efek besar. Small but giant. Kecil tetapi memiliki efek yang besar. Kehadiran para pengajar muda membuat di lingkungan sekolahnya, di lingkungan desanya, di lingkungan kabupatennya, mereka terlibat dalam berbagai macam kegiatan di banyak tempat. Ini yang membuat kita semua merasa, nah ini Ajib ini. Ajib ini kalau mau berangkat sekolah dijemput oleh semua anak-anak muridnya. Jadi kalau gitu Anda nggak bisa polos, karena kalau di sini kan kita yang absen kepala sekolah kan, kalau ini yang jemput muridnya. Jadi saya tak bisa membayangkan gimana rasanya saat Ajib harus pulang meninggalkan mereka, karena engagement yang luar biasa dekat. Dan mereka hadir di sana bukan hanya mengajar. Ini tadi yang bermain gitar Firman BK. Ibunya Firman ada di depan sini. Itu tepuk tangan untuk ibunya Firman BK. Firman ini kalau tidak salah geodesi ya. Oh geofisika ITB. Tapi ketika bertugas di sana tidak hanya mengajar, dia pun praktek dokter amatir. Karena semua orang di desa tempat dia itu kalau sakit apapun, dari mulai sakit di dengkul, sakit di perut sampai sakit di kepala, obatnya amoksisilin katanya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau semua obat amoksisilin, satu desa itu imun sama antibiotik kan, imun. Jadi beliau datang mengajarkan. Saya ketemu ini sekitar bulan Desember, dengar ceritanya saya bilang dahsyat betul, dan istilahnya bukan dokter, dukun. Jadi Anda bayangkan pengalaman itu, Anda hadir di sana menjelaskan pada mereka hal-hal yang sehari-hari di sini nampak praktis, sehari-hari nampak take it for granted, buat di sana adalah mencerahkan, merubah, dan jangan lupa teman-teman, the fingerprints of this pengajar muda stays forever. Jejak mereka itu tinggal di situ seterusnya. Kalau Anda menjadi seorang siswa, lalu datang ini mengaji tiap sore. Anda bayangkan anak-anak itu akan ingat Anda sampai mereka menjadi dewasa, dan jika satu saat nanti mereka sukses, jika suatu saat mereka berhasil melakukan sesuatu, mereka pasti akan merefer, dahulu pernah datang seorang pengajar muda di desa kami, mengajar, menginspirasi, dan itu membukakan jendela saya untuk melihat masa depan. Cerita itu nggak akan didengar 1-2 tahun yang akan datang, tapi cerita itu akan kita dengar dalam jangka panjang. Dan kebahagiaan guru dimanapun juga adalah menyaksikan anak didiknya menjadi orang, lalu kembali dan mengatakan, Ibu, Bapak, terima kasih. Karena saya sekarang sudah bisa menjadi orang. Ini yang
terasa sekali buat teman-teman itu. Dan kehadiran teman-teman pengajar muda ini mengajarnya di bawah pohon. Saya nggak tahu nih, ini foto wajahnya agak kurang jelas kalau di sini. Tapi kalau teman-teman perhatikan, mereka mengajar ada yang di tepi pantai, ada yang mengajar di ladang seperti ini, di banyak tempat di mana saja. Tapi intinya adalah mereka hadir dan menginspirasi. Saya ingin sampaikan barangkali di sini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa para pengajar ini tidak hanya hadir untuk secara inspirasi merangsang, tetapi juga secara konkret mereka meningkatkan kualitas pendidikan di tempat itu. Yang paling sederhana saja, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda di Bandung melihat mahasiswa itu normal, bukan? Wajar, bukan? Tapi bayangkan di tempat yang sangat terpelosok melihat sarjana. Yang satu kampung situ tidak ada yang sekolah lebih tinggi daripada SD atau SMP. You are a rare creature. Anda adalah makhluk yang jarang, langka. Ketika sampai di sana menjadi langka. Tapi apa yang menarik di situ? Ketika hadir, dan ini saya temui sendiri, bupati yang pernah bertemu saya itu bilang, Pak, kami juga ingin punya anak-anak dari sini yang bisa seperti mereka, yang seperti ini. Dan kalau begitu jawabnya simple, Pak, pay attention on education. Mereka adalah produk pendidikan. Pay more attention on education. Maka Anda akan menyaksikan anak-anak seperti ini jauh lebih banyak. Tapi bila kita tidak peduli pada pendidikan, don't expect lebih banyak anak-anak yang seperti ini. Nah, buat lingkungan, teman-teman juga barangkali bisa perhatikan ketika mereka datang mendidik mengajar dengan cara yang berbeda, mengajar dengan cara yang lain, yang unik, itu juga inspiring. Di Halmahera Selatan, itu katanya ketika anak-anak itu datang, saya belum pernah ke sana. Jadi ini semua cerita, mudah-mudahan benar ceritanya. Tapi saya rasa benar ceritanya. Mereka cerita bahwa kalau masuk kelas, bahkan ada yang dalam perjalanan menuju lokasi penempatan saja, sudah mengatakan nanti di sana kalau mau mendisiplinkan anak, pakai rotan. Jadi di laci ada rotan, di atas lemari ada rotan. Kira-kiranya kalau kita di sini serah terima yang pakai tongkat itu kan hanya angkatan bersenjata, bukan? Ya kan? Pakai tongkat itu serah terimanya. Kalau di sana guru kira-kiranya serah terimanya ini rotannya. Ini rotannya untuk mendisiplinkan anak-anak. Nah, para pengajar muda hadir nggak pakai rotan, mendidik 1 tahun tidak pakai rotan, dan di seluruh community menjadi tersadarkan, ternyata tak dibutuhkan rotan untuk mendidik anak. Sebelumnya nggak ada itu. Sebelumnya kalau mendidik ya harus pakai rotan. Nah, sambil saya bercerita itu, sekarang saya ingin mengundang 2 orang pengajar muda. Namanya Alin, mana Alin? Dan Adi. Adi dan Alin, where are you? Oh, agak di belakang. Ayo Adi, Mas, silakan Adi maju ke depan. Alin, lewat sini aja Alin. Saya sambil sharing nih sama Alin sama Adi. Alin adalah, mungkin Alin juga memperkenalkan aja ya, tapi saya berikan sepintas saja. Alin ini adalah seorang sarjana dari program studi biologi ya. Alin betul biologi ya? Betul Pak. Biologi. Biologi ITB angkatan 2005. Sudah selesai tahun 2009 ya, Alin? 2010. 2010 selesai, lalu berangkat ke Majene, Sulawesi Barat. Padahal sebelumnya Alin ini sempat mendapatkan tawaran beasiswa untuk program master di Belanda dan dilepas untuk berada di pelosok Indonesia. Jadi ini Alin, sebelah kiri saya Rahman Adi Pradana. Adi, tell me about yourself. Tell us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Adi, saya lulusan ITB juga, Teknik Elektro 2004. Lalu Adi ini sebetulnya dual track, dalam artian dual degree. Satunya Di Unpad, Pak. Unpad, di Unpad Bisnis dan Manajemen dan mendapatkan gelar cum laude dari Unpad. Jadi you have to be. Nah, Adi sudah lulus tahun berapa, Di? Lulus tahun 2009. Lulus 2009, sudah bekerja di Unilever. Unilever Jakarta dan permisi untuk berangkat menjadi guru di Halmahera Selatan. Dia menjadi gurunya di sana. Teman-teman semua, ini kita nanti akan minta pada mereka berdua untuk sharing pengalaman sedikit. Tapi saya ingin tunjukkan teman-teman barangkali, oh ini fotonya Alin dan Bapak Ibu ya? Bapak Ibu. Panggilnya apa? Bapak Ibu. Bapak Ibu juga? Bapak Ibu. Ada yang manggil Indong ya di sana ya? Ada yang manggil Indo, kadang-kadang dipanggil Indo dan Bapak dipanggil Salma. Itu bahasa Mandar. Bahasa Mandar. Nah, Alin ini tempatnya di Sulawesi Barat. Saya ingin menunjukkan sedikit satu slide tentang kenapa kok Indonesia Mengajar itu muncul secara inspirasi. Mungkin nggak sih ini muncul tanpa ada konteks? Ada konteksnya. We did not invent the wheel. Someone else did it. Someone else did it. Mas tunjukkan slide PTM. Tahun 52, Indonesia baru 7 tahun merdeka. Baru 7 tahun kita merdeka. Jangan dulu Mas, tahun 52 dulu aja. Nah, ini remote controlnya feeling Mas. Tahun 52 ada 8 orang mahasiswa yang menjadi guru. Kenapa mereka mau menjadi guru? Pemerintah Indonesia mendirikan SMA di berbagai wilayah, tapi membangun bangunannya mudah. Yang menjadi masalah siapa jadi gurunya? Saya ingin tanya coba, di sini ada tidak yang tahu jumlah SMA pada saat kita merdeka? Tahu nggak Lin? Tahu? Kita ada yang tahu berapa jumlah SMA pada saat kita baru merdeka? Tebak dong. Berapa? 5.000? 50 katanya. 50? Ini tebakannya menggambarkan pandangannya ini kira-kira. Oke, jumlah universitas dah kalau enggak itu. Ada yang tahu berapa jumlah universitas? 3. Mana aja 3 ini? ITB, UI, UGM. UGM itu nunggu revolusi dulu Mas, baru dibikin itu. 5. Seluruh Indonesia ada 5 universitas. SMA jumlahnya 92 titik. 92. SMP 332. Untuk penduduk Indonesia yang jumlahnya 70 juta. Oke? Karena itu implisit pesannya apa? Colonial power never care about the people. All they care is resources. Natural resources, all they care. Yang mereka pikirkan adalah sumber daya alam, tapi tidak manusianya. Jadi kalau ada orang Indonesia hari ini, yang lebih tahu jumlah barel minyak daripada jumlah guru, the set of thinking is the colonial thinking. Ya, coba. Tapi coba Anda cek, lebih tahu jumlah barrel minyak, lebih tahu jumlah tambang, lebih tahu jumlah itu, tapi begitu ditanya guru, I don't know. What does it mean? You are thinking the way the colonial power was thinking. Sama persis. Jadi karena itu kalau saya terima SMS, ini kekayaan alam kita dirampas sekian banyak, saya reply, Anda tahu nggak jumlah guru? Habis itu silent. Manusianya. Nah kita, sekarang saya ingin tanya, jumlah buta huruf saat kita merdeka. Yang buta huruf pada saat kita merdeka. 95%. 95%.
Karena itu kalau Anda bayangkan, kalau Anda satu populasi buta huruf, efeknya apa? Sulit sekali dorong sesuatu. Mengumpulkan massa mudah. Pidato hebat banyak. Beri bambu, diruncingkan bambunya. Ajak perang, siap. Tapi beri secari kertas, suruh tulis namanya sendiri, gak sanggup. Gak sanggup. Dan itu potret kita. Jadi pada tahun 52, ketika tahun 50-an pemerintah memutuskan membuat SMA, pertanyaannya siapa gurunya? Lalu muncullah 8 orang ini, dipimpin oleh Kusnadi Harja Sumantri. Seorang dari Tasik yang kuliah di Gajah Mada, 8 ini dari Gajah Mada semuanya. Mereka berangkat, Kusnadi memilih di Kupang. Kupang itu Nusa Tenggara Timur, sebelum ada Papua, itu tempat yang salah satu paling sulit. Dia memilih di sana, mengajar di sana 2 tahun, masih kuliah, ditinggalkan kuliahnya. 8 orang ini meninggalkan kuliah, ngajar 2 tahun, gak dibayar, volunteer total. Kusnadi pulang dengan membawa 3 orang siswa di sana. Di kemudian hari, saya tidak ingat satu siapa. Yang kedua, di kemudian hari menjadi rektor Universitas Satya Wacana. Dan yang ketiga, menjadi gubernur Bank Indonesia. Namanya Adrianus Moy. Mereka hadir, itu efeknya. Nah, program ini berjalan terus. Nah, ini sekarang boleh ditunjukkan, Mas. Dalam waktu 10 tahun, mereka mengcover 161 kabupaten dengan 1.400 lebih pengajar. Dan efeknya, ini saya ceritakan sebentar efeknya. Apa yang menarik? Tahun 60-an di Indonesia, 50-an memberikan SMA, 60-an terjadi ledakan jumlah mahasiswa yang dari kelas bawah. Dulu kalau mahasiswa sebelum tahun 60-an pasti anak seseorang. Pasti anak seseorang. You are the son of someone. Pasti. Termasuk Pak Kusnadi. Pak Kusnadi itu Kusnadi Harja Sumantri. Anda baru dengar namanya sudah tahu kan? He must be the son of someone. Tahun 60-an bukan siapa-siapa bisa kuliah. Karena dididik oleh para guru-guru tadi. Tahun 70-an lihat efeknya, masuk dunia kerja. Tahun 80-an mereka sudah menjadi kelas menengah baru Indonesia. Ini, kelompok kelas menengah baru Indonesia yang menjadi orang makmur baru tahun 80-an. Mereka adalah orang-orang yang janji kemerdekaan dibayar lunas kepadanya. Lunas, tersejahterakan, tercerdaskan, terlindungi. Jadi, next Mas, kesimpulannya bahwa mendidik itu adalah eskalator. Pendidikan itu eskalator sosial ekonomi. Anda bukan saja tercerdaskan, tapi Anda naik secara sosial ekonomi. Dan kita semua yang berada di sini, sebagian dari kita adalah generasi kedua dari the middle class of Indonesia. Orang tua kita yang diangkat naik kelas. Kita generasi keduanya. Sayang program ini hilang. Program ini gone. Menjadi KKN. KKN itu hanya 1 bulan, 2 bulan kan? Itu pun tidak semua universitas mau melakukannya. Kalau di sebagian tempat, begitu menjadi wajib, maka diusahakan untuk dihindari. Tapi kalau sukarela, ini challenge-nya lain. Nah, ini teman-teman yang menjadi inspirasi, kenapa kemudian muncul gagasan saat ini, lihat kekurangan guru, kita kirim mereka. Nah, muncul Mas, tolong diputarkan slide yang berikutnya sebelum ngobrol sama Alin sama Adi. Next. Ini di mana, Di? Bentar. Ini desanya Ajib, Pak. Ini desanya Ajib. Ya, di Bajo. Di? Bajo, Halmahera Selatan. Bajo, Halmahera Selatan. Kalau yang tadi foto pertama tuh tempat Adi, namanya Adi apa desanya? Indong. Indong, nama desanya Indong. Next coba Mas, fotonya. Nah ini Hendra ya. Hendra, Desa Belang-Belang. Desa Belang-Belang Halmahera namanya. Selatan. Tapi kelihatannya warnanya sih polos ya. Namanya belang-belang tapi polos. Kalau buka baju mungkin baru kelihatan belang-belang. Oh gitu. Ya, the zebra of Indonesia.
mereka itulah yang saya katakan diharapkan mereka itu menjadi penyambung. Nah mungkin Adi bisa juga sambil cerita Adi, gimana pengalaman di sana ketika menjadi guru, seperti apa sih menjadi inspirasi itu? Jadi kalau ceritanya sebenarnya banyak ya. Dimulai misalkan pertama kali saya datang. Pertama kali saya datang itu naik pesawat dulu 2 jam, lalu dari Pulau Ternate ke Pulau Bacan itu 8 jam naik kapal, lalu dari pelabuhan ke kota 1 jam naik angkot, setelah itu 2 jam naik kapal lagi sampai desa saya. Kapalnya kapal yang kecil yang terakhir? Kapal ketinting yang kecil-kecil. Ketinting istilahnya. Lalu sampai sana saya disambut oleh kepala sekolah, tapi lebih banyak disambut anak-anak. Karena mungkin penasaran, ada orang baru, katanya guru dari Jawa. Jadi kalau mereka nggak pernah sebut Jakarta tuh Jakarta, atau Surabaya itu Surabaya, pasti itu Jawa. Dianggap itu seperti negeri lain mungkin kalau di Maluku. Ada guru dari Jawa datang, gitu. Jadi ketika saya di rumah kepala sekolah, itu banyak kan murid-murid di luar, kayak nungguin, ini siapa yang datang gitu. Nah setelah itu baru saya mulai berinteraksi sama anak-anak, dan itu terlihat kalau mereka mungkin bahkan jarang ngobrol sama guru-gurunya dalam situasi nggak formal atau bercanda gitu. Malu-malunya itu terasa banget. Setelah itu baru di sekolah baru kelihatan anak-anak ini memang sebenarnya ingin merasakan apa ya, kalau saya bilang itu kasih sayang sebenarnya. Jarang gurunya itu seperti diceritain Pak Anies tadi, di meja saya itu begitu saya masuk ada rotan. Saya bingung nih, saya tanya, ini untuk apa? Untuk pukul Pak. Pukul siapa? Pukul kita Pak. Oh gitu. Jadi anak-anaknya bilang itu untuk pukul kita. Pukul kita. Jadi saya pertama itu langsung saya buang keluar, kalau dinding saya tuh bolong-bolong. Jadi saya buang keluar dinding. Anak-anak bingung, kenapa dibuang gitu. Nah itu baru dari situ mulai kedekatan itu muncul. Lalu setelah itu mulai merasakan bagaimana suasana desa, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan orang tua. Kalau saya ketemu di jalan, orang tua selalu bilang begini, Pak, kita pu anak itu bodoh, kita pu anak itu nakal. Kalau nakal, pukul sudah Pak. Jadi mungkin values yang ditanamkan di sana itu seperti itu. Dan saya juga bingung ya menghadapi seperti itu. Saya baru pertama kali nih datang dan langsung disuruh pukul anak. Belum ngapa-ngapain. Jadi yang saya coba kasih tahu adalah anak-anak itu pasti semuanya pintar. Tapi saya nggak ceramah keliling desa, saya tunjukkan tuh di kelas. Saya tidak pernah selama setahun itu memakai rotan, tapi hasilnya anak-anak nurut bisa. Hasilnya anak-anak bahkan bisa keluar dari desa, ikut berbagai lomba, dan dikenal bahkan di ibu kota kabupaten. Dan setelah nanti perpisahan saya baru bilang, Ibu, Bapak, coba lihat. Ibu bilang, Bapak bilang anak-anaknya nakal, anak-anaknya bodoh. Tapi saya setahun tidak pernah pakai rotan, dan selama setahun itu anak-anak kita menang juara bahasa Inggris, juara komputer, dan itu anak-anak ibu yang ibu bilang bodoh. Jadi anak-anak itu semuanya pintar dimanapun mereka berada. Dan kalau tidak salah saya pernah dengar ceritanya dari Adi, bahwa satu ketika ada undangan lomba bahasa Inggris ya Adi ya. Bahasa Inggris, Adi aja yang cerita. Kalau pakai perawi nanti nggak sahih kan? Ceritanya begini Pak, jadi karena kita kan desanya itu paling ujung, dari pulau paling ujung dari ibu kota, di Pulau Mandioli termasuk paling tenggara mungkin ya.
itu jarang ada informasi masuk. Nah kebetulan ibu kepala sekolah tuh berada di kota bawa undangan untuk ikut lomba bahasa Inggris dan olimpiade lah, olimpiade hari Hardiknas. 2 minggu lagi mulai lomba. Jadi saya langsung daftar aja lewat SMS, semuanya saya masukin, semua lomba. Dari bahasa Inggris, matematika, IPA, semua saya masukin. Nggak tahu siapa bahkan nanti akan ikutan. Saya langsung ke anak-anak kelas 4 dulu yang saya pegang. Anak-anak, mau ikut lomba bahasa Inggris tidak? Mau Pak, mau. Bahasa Inggris itu bagaimana Pak ya? Jadi seumur hidup kan mereka memang nggak pernah bahasa Inggris. Baru kasih tahu ya bahasa Inggris itu dimulai dari halo, terus my name is. Nah dikasih tahu lomba itu lomba perkenalan bahasa Inggris. Jadi mereka suruh coba dulu kenalan dalam bahasa Indonesia, baru saya kasih tahu bahasa Inggrisnya. Dikasih tahu lagu-lagu dulu biar mereka seneng. Nah, ketika hari lombanya itu, ini ketika anak saya naik, itu dikasih tahu dari namanya rivalsi dari SD Indong. Semua orang itu pada bingung, karena semua peserta itu semua dari SD di kota, hanya anak-anak saya yang dari luar kota. Jadi anak-anak orang-orang tuh pada tepuk tangan sambil ketawa gitu. Kok bisa ya? Setelah itu ternyata hanya anak saya itu yang membawakan, meskipun gugup karena pertama kali panggung lagi, hanya anak saya yang menyanyikan lagu bahasa Inggris. Dan itu diapresiasi dengan baik sekali. Dan alhamdulillah salah satu anak saya dapat juara 5 dalam kontes bahasa Inggris itu. Itu saja Pak. Salut Ade. Ini yang Anda bayangkan ya, di desa yang tidak pernah menggunakan bahasa Inggris, wong bilang ikut gitu tanpa tahu itu apa. Anda bayangkan itu ikut, membayangkannya lomba bahasa Inggris itu barangkali seperti bahasa daerah lain gitu. Ini bahasa Inggris. Anda ini nempelkan seed, Adi ini nempelkan satu bibit kecil. Anak-anak itu sekarang kalau lihat buku dia akan tanya, mana yang bahasa Indonesia, mana yang bahasa Inggris, mana yang bahasa apa, bahasa di sana lokal, bahasa Banyak Pak kalau bahasa sukunya. yang di daerah situ, Makian, Maikian, Galela, ya. bahasa Maikian misalnya. Kalau kemudian mereka nanti belajar bahasa Inggris sampai menjadi orang, itu yang saya sebutkan seed itu. You planted that seed and that can become someone di kemudian hari. Dan sampai kapanpun, kalau mereka melihat ada bisa berdiskusi dalam bahasa Inggris, bisa berdialog dalam bahasa Inggris, semuanya pasti akan merefer kepada kejadian guru itu. Saya menceritakan imajinasi, tidak. Kenapa saya tidak katakan imajinasi? 2 tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu, pada saat kita sedang memproses Indonesia Mengajar, saya Jumatan di kampus di Paramadina. Kampus kami itu persis di sebelah kampus ini kantor PMI. Kantor PMI itu persis di sebelah kampus kami. Jadi kalau hari Jumat, dokter-dokter dari PMI itu Jumatannya di kampus kami. Nah, ada di sebelah saya duduk seorang dokter tua, rutin tiap Jumat selalu datang. Pak dokter ini, sudah pensiunan. Lalu dia tanya, Mas lagi sibuk apa? Saya katakan, saya sedang kampus dan Indonesia Mengajar. Apa itu Indonesia Mengajar? Enggak pernah dengar. Saya ceritakan sedikit apa itu Indonesia Mengajar. Lalu dia bereaksi, ini PTM bukan? Ini sama seperti PTM yang tadi saya ceritakan. Iya Pak, kita semua mendapatkan inspirasinya dari PTM itu. Lalu beliau menjadi sangat emosional dan dia bilang, Bung, jika tidak datang itu guru di kampung kami di Parepare, tahun 50-an, tak mungkin saya bisa kuliah di Unhas kedokteran. Dan jadi dokter seperti ini, gak mungkin. Jadi saya hanya bisa kuliah karena datang itu guru dari Jawa. Elizabeth juga dari Jawa. Dari Jawa mengajar di Parepare tahun 50-an akhir. Karena itu dia bisa kuliah di Unhas, karena itu menjadi dokter, dan selamanya dia akan ingat guru ini. Dan dia mengatakan si guru itu tidak pernah pulang. Guru itu tinggal terus di sana, menikah dan sampai akhir hayatnya di Parepare. Anda bayangkan berapa ratus anak atau ribu anak yang tersentuh oleh tangannya dan kemudian menjadi orang di kemudian hari. Jadi ini bukan imajinasi, ini konkret.
Kalau saya bercerita begini pada generasi yang agak tua, Bapak sekalian, sering sekali lagi di forum begini, begitu forum selesai langsung, bung, saya tidak mungkin bisa seperti ini jika tidak datang guru itu di kampung kami. Dan itu dikatakan oleh begitu banyak orang. Anda kenal nama Jonathan Parapak, Dirjen waktu itu Dirut Indosat, beliau juga seperti itu. Sofyan Effendi, Rektor Pak Gajah Mada. Saya bisa bet kalau orang kuliah tahun 50-an akhir atau tahun 60-an bukan dari kota, bukan dari kota-kota di Jawa, maka hampir pasti guru SMA-nya adalah mahasiswa PTM. Hampir pasti. Jadi begitu kita menceritakan, mereka semua konkret, punya memori atas orang-orang ini. Jadi bayangkan kejadian-kejadian seperti ini itu memiliki konteks yang besar. Gitu. Nah, Adi di Halmahera Selatan. Sekarang kita coba ingin dengar ceritanya Alin. Alin di Majene. Majene ini Sulawesi Barat. Betul. Silakan Alin. Saya tinggal di Majene selama 1 tahun kemarin. Mungkin kalau yang belum tahu Majene di mana, mungkin pernah dengar Adam Air jatuh di mana. Nah, Majene itu saya juga taunya gara-gara Adam Air. Mohon maaf. Majene itu kalau misalnya kita lihat dari peta Sulawesi, maka Sulawesi kita bisa membayangkan kaki dan ada kepalanya jambulnya siapa? Lupus gitu. Nah, kalau Majene itu adanya di bagian pantatnya. Di bagian pantat, jadi sebelah kaki ada yang bagian menonjol, itulah Majene. Tempat saya tinggal, dan di sana itu tempatnya kebanyakan dari suku Mandar. Jadi tanah Mandar. Dan nggak jauh beda dengan di Halmahera, orang tua selalu merasa anaknya bodoh. Setiap kali saya datang ke sana, ketemu sama anaknya dan ketemu sama orang tuanya, bodoh-bodoh iya anak kami. Bodoh-bodoh semua anaknya, sedikit-sedikit dibilang cango. Cango itu bahasa lokal untuk bahasa Mandar untuk bodoh. Nah, saya juga datang ke sana berusaha untuk membangun rasa percaya diri, berusaha untuk membangun bahwa semua anak pintar. Dan ada satu waktu ketika pelajaran PKN kelas 5, saya kebetulan mengajar di kelas 5, pelajaran PKN kelas 5 tentang proklamasi gitu. Dan kalau untuk IPA biasanya saya dengan percobaan main-main, tapi kalau untuk IPS biasanya saya dengan bercerita dan diskusi. Dan saya bilang ke anak-anak kelas 5, tahu nggak siapa nama Presiden Indonesia? Gitu kan. Akhirnya ada yang berani, ya Soekarno, wah ya pintar betul Soekarno. Kira-kira kenapa ya dia bisa jadi Presiden Indonesia? Terus, karena sekolah Bu, jawaban yang menyenangkan, betul karena sekolah. Terus kenapa lagi? Karena pintar Bu. Iya betul juga, tapi kira-kira apa lagi ya? Kalau misalnya kamu pintar, kalau misalnya kamu cuma pintar, tapi kamu nggak melakukan apa-apa, kira-kira bisa nggak ya jadi presiden? Tidak Bu, tidak Bu, tidak Bu. Terus harus apa? Harus bisa siala itu artinya berkelahi. Harus bisa berkelahi Bu. Ya berkelahinya bolehlah berkelahi, tapi berkelahi dengan apa? Nah ya udah kan diskusi-diskusi. Terus sampai akhirnya kira-kira kalau misalnya cuma duduk diam saja, kamu pintar, kamu sekolah, kamu bisa nggak jadi presiden? Enggak Bu, terus harus apa? Harus apa? Terus akhirnya ada yang coba jawab, ini anak-anak saya memang luar biasa ya. Jadi ada yang menjawab, harus berani. Nah itu jawaban yang Ibu tunggu. Harus apa? Harus berani. Mungkin nggak kamu pintar dan kamu hanya duduk di kelas nggak melakukan apa-apa, kamu bisa jadi presiden? Enggak. Mungkin nggak kalau misalnya kamu yang gampangnya kamu mau belajar dan kamu merasa kesusahan, kamu nggak berani untuk bertanya, mungkin nggak kamu akan jadi pintar? Tidak, baru mulai diam, mukanya mulai serius gitu. Ini Ibu Alin mau ngomong apa sih? Mungkin nggak kalau misalnya, mungkin nggak kamu bisa melakukan hal-hal yang hebat seperti jadi presiden kalau kamu nggak berani? Enggak. Terus akhirnya siapa yang mau jadi berani? Saya. Ayo semuanya kita teriak, saya berani. Ya akhirnya semua satu kelas, saya berani. Kita berteriak. Oke kan? Ya udah itu pelajaran hari itu selesai. Nah besokannya kebetulan tidak ada sekolah karena seluruh guru
ada undangan rapat, biasanya suka seperti itu. Kalau undangan rapat itu menggunakan jam sekolah, jadi ya terpaksa sekolah ditiadakan untuk 1 hari. Dan saya baru mengajar lagi keesokan harinya, hari Jumat. Waktu itu kosongnya hari Kamis. Hari Jumat saya datang, saya orang pertama yang datang ke sekolah dan waktu saya datang, ada apa ini rame-rame? Bu, ada lebah Bu di kelas 2. Hah? Lebah bagaimana? Iya Bu, ada sarang lebah di lemari kelas 2. Waduh, terus ngeliat anak-anak kelas 2 udah pada lari-lari, udah ada yang nangis, Bu yang ini ketusuk. Pokoknya udah pada panik, keadaannya benar-benar panik. Saya kan juga bingung ya, saya juga takut sama lebah. Saya juga bingung ya, udah. Terus saya masih bengong dulu, berusaha untuk ini saya harus ngapain ya. Nah, tiba-tiba ada satu murid saya, murid kebanggaan saya namanya Sardi kelas 5. Setelah sebelumnya belajar tentang Soekarno, belajar tentang keberanian itu, dia awalnya diem, terus dia tiba-tiba lari, ngambil daun kelapa yang sudah kering, ngambil daun kelapa, terus dia buka bajunya, dia pakai kaos di dalamnya, pakai kaos di dalam seragamnya, dia buka seragamnya, dia tutupin kepalanya, dan dia bakar bakar daun-daun kelapa keringnya, dia bakar dan benar-benar saya bengong lihat dia masuk ke dalam kelas membakar semua sarang lebah yang ada. Itu udah sekitar ada dalam 2 hari itu lebahnya bisa membuat sekitar 3 lempeng. Jadi lebah madu membuat 3 lempeng di dalam lemari kelas. Dan itu dia buka, dia bakar, bukunya sudah dikeluarkan. Bukunya dia bakar dan dia masih sempat-sempatnya mengambil si madu itu buat dikasih ke adik-adik kelasnya, kelas 2. Dan buat saya itu sebuah aksi kepahlawanan gitu. Gimana seorang anak kelas 5 dia tahu keributan yang terjadi di sekolahnya dan dia dengan sigap ngambil daun kelapa kering, nggak tahu dia belajar dari mana, ngambil daun kelapa kering, dia bakar, dia sempat menutupi badan dan kepalanya dengan seragam sekolahnya dia masuk ke kelas, dia bakar semua dan masih sempat-sempatnya dia ngambil madunya untuk anak-anak. Dan buat saya nggak berani jamin bahwa itu karena pelajaran keberanian yang saya berikan sebelumnya, tapi buat saya itu seperti sebuah pelajaran yang benar-benar didengar dan diaplikasikan. Sebuah keberanian yang saya sendiri jadi belajar gitu. Saya sendiri jadi belajar dari anak-anak saya. Terima kasih Alin. Itu menarik teman-teman. Kalau tadi Alin bilang bahwa saya sendiri belajar, ini menarik dalam observasi kita. Kalau Anda berangkat jadi pengajar muda, jangan mengira Anda berada di sana membuat mereka belajar lebih banyak daripada Anda belajar dari mereka. Pengajar muda itu belajar lebih banyak sebenarnya selama 1 tahun itu. Lebih mengerti tentang dirinya, lebih berkembang ketangguhannya, leadershipnya. Di sana sendirian menyelesaikan masalah sendiri. Kalau Alin masih mending bisa SMS kan kamu Lin ya? SMS Pak. SMS bisa. Adi? Di tempat-tempat tertentu bisa Pak. Tempat tertentu. Sama Pak. Nah ini kalau tempat tertentu, sebetulnya dua-duanya sama-sama tempat tertentu. Tempat tertentu itu artinya apa? Artinya harus sering-sering jalan mencari titik di mana sinyal kuat. Dan itu ada seorang anak yang di mana? Di Tulang Bawang Barat mungkin. Kalau tidak salah Tulang Bawang Barat. Yang menulis di dalam blognya bahwa sinyalnya itu adanya di sebuah titik di dinding kelas. Jadi di titik itu aja ada sinyal. Jadi kalau Anda taruh gitu baru terkirim. Masih mending gitu. Ada yang sinyalnya hanya ada di kuburan tertentu, di pekuburan. Nah itu kan susah. Jadi mungkin pocong itu kalau kirim dari situ ya. Mungkin pocong itu kalau kirim di tempat itu. Jadi sinyal itu memang, dan ada yang cerita menarik juga soal sinyal. Ada seorang pengajar muda di Fak-Fak, Papua Barat, dia mengajar di sana tidak ada sinyal sama sekali. Dia ajak siswanya satu kelasnya untuk berkeliling pulau. Jalan sama-sama keliling pulau bawa HP untuk mencari sebuah titik. Dan kalau titik itu muncul kan senang sekali kan, dan tidak ada titik itu.
Sudah berkeliling nggak ada titik itu. Naik perahu, menjauh dari pulau, nggak ada pula titik itu. Jadi frustasi, kecewa sekali gitu. Lalu dia menuliskan sebuah blog, Anda bisa lihat di blognya dia. Judulnya, Sinyal Itu Mahal Jenderal. Lalu diceritakan betapa sulitnya sinyal itu. Rupanya tulisan ini dibaca oleh Indosat. Lalu Indosat pasang BTS di lokasi itu. Jadi sekarang dia bisa komunikasi dengan semuanya. Jadi teman-teman, semua yang mengalami ini, baik yang di Tulang Bawang Barat. Di Tulang Bawang Barat itu, teman-teman yang bertugas, saya ketika berangkat sempat mengantar yang di Tulang Bawang Barat. Saya baru dengar istilah, di sana banyak orang Jawa. Istilahnya desa tunas. Kalau Anda kenal bahasa Jawa, tunas tahu artinya? Saya juga ketika saya dari Jogja, saya kira-kira saya tahulah tunas itu artinya apa. Ternyata kepanjangan dari metu nek panas. Karena tempatnya itu kalau udah hujan, maka akan terisolasi karena apa? Lumpur, yang jalanan yang sulit untuk dijangkau. Oh ini kelihatannya di Saum Laki di Maluku Tenggara Barat. Begitu juga dengan teman-teman di Pasir. Yang di Pasir, bertugas di Pasir itu mereka di pesisir. Saya kemarin 2 minggu lalu ya mendengarkan ceritanya Patria, salah seorang pengajar muda yang dengar katanya ketika mendengar bahwa akan ditempatkan di pesisir, wah alhamdulillah dapat pesisir, indah pemandangannya, nyaman gitu. Pasirnya putih, sampai di sana gak ada pasir putih, gak ada pemandangan indah, panas dan tak ada air putih, tak ada air bersih. Adanya air payau, air laut. Karena kampungnya itu di atas laut. Kami ke Pasir bulan lalu, rumah-rumah itu semuanya di atas laut. Jadi kalau kalau air naik, mereka tidak basah karena di atas itu. Dan sampai di sana, kalau tadi kan saya ceritakan, Anda menjadi inspirasi. Orang melihat sebagai contoh, ini tantangan sulit. Anda sampai di tempat itu dan semua orang menganggap betapa tak pentingnya sekolah. Anda menghabiskan berapa tahun sekolah? Disebutkan sekian tahun, buat apa? Buat apa sekolah? Buat apa lama-lama di bangku kuliah? Toh nantinya kita akan mencari ikan. Jadi merubah mindset itu juga tantangan yang luar biasa besar. Sampai akhirnya setelah mereka berada di sana berapa waktu, berubah mindset itu. Jadi ini juga hal-hal yang unik. Saya mungkin pengen undang juga beberapa pengajar muda. Mas Ajib ada? Mana Ajib? Oke, Ajib. Tepuk tangan untuk Ajib. Ajib, saya ingin dengar ceritanya nih. Oh iya. Ajib ini lihat badannya sih bawa HT gitu memang mantap Ajib kita. Security ya Ajib ini. Lumayan lah. Ajib, kenalkan sedikit tentang Ajib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ternyata di Sabuga ini luar biasa sekali ya. Jadi ini pertama kali saya ke Bandung dan pertama kali saya melihat Sabuga. Saya Sabda Aji Pambayu, saya lulusan dari Institut Pertanian Bogor, angkatan 2005. Dan kemarin saya pengajar muda angkatan pertama yang ditempatkan di Halmahera Selatan. Jadi benar kata Pak Anies, ya karena di sana kita harus sering berenang dan batobo, bahasa orang sana itu batobo berenang dan mendayung perahu. Jadi ya bisa dilihat before dan afternya seperti ini. Begitu Pak. Makin kekar dan makin kelam. Ya betul sekali. Kalau untuk pertanian Bogor memang pantas lah, kira-kira deh. Mungkin. Gini, Jip, barangkali kita ini waktu itu sempat bercerita bahwa dalam perjalanan 1 tahun kan banyak yang dialami. Tapi saya ingin Ajib ceritakan barangkali bagaimana pengalaman Ajib interaksi dengan anak-anak di sana, Ajib.
Iya Pak Anies, alhamdulillah awal saya penempatan di sana itu mungkin saya sedikit menceritakan tentang background di Halmahera Selatan ya. Tadi benar kata Pak Anies, itu mungkin salah satu cerita saya yang ketika Pak Anies bilang bahwa di dalam sudut kelasnya itu ada sebuah lemari di mana di atas lemari itu ada rotan. Jadi saya tanya ke anak-anak saya, jadi pertama saya ke sana saya belum bisa terlalu menggunakan bahasa Halmahera. Jadi kalau orang Halmahera itu kan pakai ngoni toh. Terus saya tanya, ini buat apa rotan? Saya ambil rotan yang di atas itu lemari. Terus anak-anak sempat bilang, Pak Guru, kalau torang itu baribu itu pukul sudah torang gitu. Jadi kalau mereka beribut, udah pukul aja seperti itu. Dan itu sebenarnya bukan anak-anak aja, orang tuanya mereka pun menganggap bahwa kalau anak-anak mereka tidak bisa diajar, ya udah pukul. Nah itu mungkin awal yang titik di mana saya berusaha, saya benar-benar ingin di mana terakhir nanti 1 tahun setelah saya di sana, itu awal saya penempatan, semoga guru-guru di sana termasuk orang tua di sana punya mindset baru bahwa anak itu sebenarnya nggak usah dipukul. Di sana itu kalau guru lewat, itu anak-anak kabur. Kalau nggak kabur mungkin ya mungkin kayak guru-guru zaman dulu ya, saya juga nggak tahu. Soalnya saya tidak zaman dahulu tinggalnya, saya lari. Jadi kalau cerita-cerita orang tua saya, kakek nenek saya itu, kalau ada guru lewat itu anak-anak nunduk, takut gitu. Itu sama seperti di sana. Jadi aneh ketika saya itu jalan, jadi saya itu di suku Bajo. Suku Bajo itu mereka tinggal di atas laut. Jadi setelah daerah laut itu udah banyak penduduknya, baru mereka pindah ke darat. Kalau di sini kan harus di darat dulu baru di laut ya. Itu pun mungkin jarang sekali yang tinggal di laut. Nah kalau saya tiap melewati kampung, anak-anak itu begitu senang. Pak Haji gitu. Orang tuanya malah marah. Cek, Ngoni, jangan begitu dengan Ngoni Pe Guru itu. Jadi mereka seakan-akan memanggil guru dengan sebutan Pak Haji dan bersenang-senang seperti itu suatu yang aneh, suatu yang salah gitu. Nah tapi alhamdulillah saya mulai bilang ke orang tua, tara apa Bapak tong Pe murid itu sudah senang dengan torang itu. Jadi saya Pe murid, sorry. Jadi bahasa Indonesianya harusnya di samping saya ada translatornya ya. Oh ya, Adi ini kan sama-sama di Halmahera. Jadi bahasa Indonesianya tidak apa-apa Bapak. Jadi saya punya murid itu memang sudah senang dengan saya gitu. Jadi tompe murid sudah senang dengan torang begitu. Wah, tepuk tangan buat bahasanya juga nih, Azib. Tapi speaking of language, kalau kita ini sebagian bisa bahasa 2, bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Saya sering mengatakan kita ke depan harus punya 3, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 1 bahasa internasional. Tapi mereka 4 dan 1 bahasa daerah lain. Jadi punya itu. Alin juga bisa. Alin saya ingin juga Alin cerita sebentar ya. Alin pengalaman juga barangkali interaksi dengan anak-anak yang menarik. Mungkin Alin bisa ceritakan sedikit dalam bahasa Mandar mungkin. Mungkin nggak usah bahasa Mandar. Sebelumnya di sini ada yang saudara-saudara saya dari tanah Sulawesi? Oh, ya ada. Masa cuma 1 sebanyak ini? Sulawesi hanya 1? Apa Kareba? Oh, itu ada lagi Sulawesi. Ya, ada lagi? Jadi mungkin saudara-saudara saya yang di Sulawesi akan lebih mengerti bahwa bahasa Indonesia yang kita pakai di sini sedikit berbeda ya. Bahasa Indonesia yang dipakai di Jawa dan di Sulawesi agak berbeda. Seperti misalnya kita itu adalah kamu untuk bahasa yang halus, betul tidak? Kita itu adalah kamu, tapi untuk bahasa yang halus. Jadi waktu itu sempat kita ini harus datang ke sini untuk memperbaiki pendidikan kan? Terus iya betul, kita harus memperbaiki pendidikan, saya bilang begitu. Padahal ternyata maksudnya kita ini kamu datang ke sini untuk memperbaiki pendidikan. Oh ya itu sedikit dari bahasa yang saya pelajari. Jadi kalau di Sulawesi banyak penggunaan mi, ayo mi ke sini, jangan Miki begitu. Dan kalau misalnya ada bahasa Indonesianya sedikit berbeda. Nah, tapi yang saya ingin ceritakan ini interaksi saya dengan salah satu anak saya. Kebetulan dia ini memang tidak bodoh, tapi memang lebih lambat belajar dibandingkan teman-teman sekelasnya. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa memang kecepatan daya tangkap tiap anak berbeda-beda, dan itu yang harus kita fasilitasi.
Nah ada salah satu anak saya, Samsul namanya. Dia ini anaknya semangat belajar, tapi memang untuk ukuran kelas 5 beliau masih sangat susah untuk memahami kata. Beliau sudah bisa membaca mengeja kata-kata, tapi masih ketika pun dia membaca dia masih belum memahami artinya. Sehingga ketika saya menggunakan bahasa Indonesia di kelas, dia agak susah menangkapnya. Nah, suatu saat ada tragedi di mana orang tua saya, bapak saya tadi yang dilihat fotonya itu sempat sakit dan saya harus mengantarkan ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat itu di Makassar, 9 jam perjalanan dan nggak mungkin dalam sehari bolak-balik langsung kembali. Jadi saya terpaksa minta izin untuk tidak mengajar sekitar 1 minggu. Nah ternyata begitu saya kembali, Samsul ini tidak datang. Samsul ini tidak datang dan saya tanya sama teman-temannya, sejak kapan tidak datang? Sejak 1 hari setelah Bu Alin pergi. Jadi saya tidak datang 1 hari, dia seperti mengikuti jejak saya. Bu Alin tidak datang, ya sudah tidak datang juga dia selama 1 minggu. Dia tidak datang dan saya coba panggil ketika ketemu Samsul, begitu lihat saya langsung kabur. Sepertinya dia takut dimarahi karena memang budaya di sana selalu dimarahi, yang seperti tadi selalu dipukul, selalu dimarahi, selalu dibodoh-bodohi. Sehingga ketika saya manggil, Samsul, kemari kok itu biasanya untuk kamu, kemari kamu, tapi untuk anak-anak. Dan dia langsung kabur, nggak mau dipanggil. Saya coba bicara sama orang tuanya dengan bahasa Indonesia versi Sulawesi yang sepatah-patah. Kenapa Miki? Kenapa enggak datang Ki? Kenapa enggak datang anak tak ke sekolah? Kenapa enggak datang anak ibu ke sekolah? Terus dia bilang enggak mau itu disuruh sekolah, takut katanya, marake itu takut. Marake dia. Kenapa? Saya enggak marah Kak gitu. Terus dia setiap kali saya mencari dia lewat teman-temannya, dia kabur, nggak mau ketemu. Terus wah ini kenapa ya anak ini ya gitu. Saya pikir mungkin kayaknya ini alasan aja deh, karena mungkin dia menikmati masa-masa liburannya ketika nggak masuk sekolah, dia menikmati nggak harus belajar, nggak harus menikmati, nggak harus merasa kalah dibandingkan teman-temannya. Nah sampai akhirnya saya tahu malam itu dia akan menginap di mana, di satu rumah anak saya yang lain. Saya bilang sama Dedi, temannya yang akan dia inapkan, Dedi, kalau nanti Samsul datang, bilang sama ibu. Nah, bilang sama ibu, nanti ibu mau bicara. Oh, iya bu, iya itu bahasa halus untuk iya. Iya bu. Nah, sudah saya tunggu, habis maghrib, Dedi datang, bu, boleh bu. Boleh itu datang bu, Samsul. Oh iya, oke. Nah, akhirnya sambil jalan pelan-pelan sama Didi, bu, itu di situ bu, itu Samsul bu. Oke, saya pelan-pelan, sampai Samsul di sini lagi menghadap ke sana, Samsul, dia langsung kaget, udah nggak bisa kabur. Samsul, terus dia nggak berani natap mata saya. Terus Samsul, mengapa nggak ke sekolah Ki? Kenapa kamu nggak ke sekolah? Terus dia nggak mau jawab. Terus dan saya tahu karakternya Samsul ini memang pemalu sekali orangnya, pemalu, dia nggak pernah berani ngomong, nggak pernah berani bicara dan dia dan saya rasa dia benar-benar butuh disentuh secara personal gitu. Dan saya cuma mengeluarkan kertas karena Samsul nggak bisa diajak ngomong, akhirnya saya ngeluarin kertas. Saya lipat-lipat kertas di depan, saya lipat-lipat kertas pelajaran, kebetulan SBK pelajaran keterampilan yang saya ajarkan ke anak-anak. Saya lipat kertas, sebentar, mungkin bisa tolong dipegang. Saya lipat kertas dan saya membuat sebuah kamera dari kertas. Terus Samsul, kan dia diam berapa lama, saya ngomong segala macam, dia nggak mau nyaut. Akhirnya Samsul, ayo kita foto aja yuk, daripada kamu diam aja. Samsul, ya udah, dia kan nggak mau natap mata saya. Akhirnya saya peluk dia. Saya peluk dia, ayo kita foto. Ayo kita foto. Tapi Samsul tetap nggak mau lihat. Nah teman-teman yang lain yang di sekitar dia,
Kertas itu kertas, buku itu buku. Kertas sebutannya adalah buku itu artinya kertas di sana. Buku itu buku, bukan kamera betul. Jadi semua minta kasih maka, buat saya aja Bu, teman-teman yang lain yang heboh. Terus dia baru mulai ngeliat ke kameranya ya. 1, 2, 3. Mulai foto, dia mulai tertarik. Tadi kita belajar ini Samsul di sekolah waktu keterampilan. Ayo Samsul mau bisa nggak membuat ini? Mau nggak Samsul punya ini? Ayo kita belajar sama-sama di sekolah. Sekolah itu menarik kok, sekolah itu menyenangkan. Ayo kita belajar sama-sama. Terus ya Alin bilang muak melok menarang. Boleh mi tahu ke sekolah. Muak melok menarang. Kalau kamu mau pintar, ayo datang ke sekolah. Saya bilang. Terus tiba-tiba ada bunyi iye. Iye itu kan artinya apa tadi? Iya. Iye. Besok datang ke sekolah ya Samsul. Terus temennya nyaut, iya Bu tadi dibilang iya Bu. Hah? Betul Samsul? Iya Bu. Besok mau ke sekolah Samsul? Iya Bu. Bener Samsul? Iya Bu. Ya udah tos dulu sama Ibu. Ya tos dulu ya. Terus kan saya deg-degan malam itu kan bener gak ya besok Samsul ke sekolah. Dan besok pagi saya senang sekali melihat Samsul udah ada di kelas duduk rapi dengan seragamnya. Saya terselamatkan hanya dengan karena lipat-lipatan kamera ini. Yang menarik barangkali ada gini, karena mereka tinggal di sana, banyak guru-guru di daerah yang terpencil itu tidak hidup bersama dengan komunitas, karena mereka tidak ingin anak-anaknya sekolah di situ. Jadi banyak tinggalin di kota, lalu ke desa untuk mengajar, lalu pulang lagi. Nah dengan berada di situ berinteraksi, teman-teman Anda bayangkan kalau cerita Alin tadi, cerita Ajib, Adi, apa efeknya di lingkungan situ? Gurunya, mereka hadir, membuat benchmarknya jadi lebih tinggi. Standarnya menjadi lebih tinggi. Mereka extra effort untuk ngajak, extra effort untuk mendidik, bahkan di beberapa tempat itu hari masuk sekolah, hari pertama, satu desa tidak tahu kalau itu hari pertama sekolah. Gurunya datang, kok gak ada siapa-siapa. Guru-guru juga belum datang, jadi guru itu harus mendatangi ke rumah-rumah memberitahu bahwa sekolah sudah mulai. Sekolah sudah mulai, libur sudah selesai. Satu-satu datang, hari pertama diberitahu datang, hari kedua sebagian. Kalau tidak salah baru hari ketiga atau hari keempat baru semuanya berkumpul. Ada yang datang di sebuah tempat yang di sana tidak pernah ada upacara bendera sejak tahun 2004 atau 2005. Jadi anak-anak itu tidak pernah tahu bagaimana cara berupacara bendera. Oh enggak, 2007 karena kelas 5 dan kelas 6 itu pernah upacara bendera. Nah, teman-teman sebelum kita dialog, berikan kesempatan pada teman-teman di sini untuk bertanya, memberikan komentar. Saya ingin dapat penjelasan singkat barangkali share pada teman-teman. Adi, kemudian Alin, Ajib juga. Gimana dahulu ketika mendaftar ke Indonesia Mengajar? Apa